Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifki Syari Bidayat dari kelas 11-12. Saya akan menjelaskan keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Yang ke satu, ada pengertian flora dan fauna. Nah, pengertian flora berasal dari bahasa Latin yang berarti alam tumbuhan atau sekelompok tanaman atau tumbuhan. Flora endemik yaitu sekelompok jenis tumbuhan yang hidup di daerah lain. Contohnya, bunga melati adalah flora endemik Jawa. Nah, pengertian fauna. Pengertian fauna berasal dari bahasa Latin yang berarti alam hewan. Arti sederhananya, fauna adalah hewan sementara. Arti secara umumnya yaitu segala jenis hewan yang hidup di dunia. Nah, fauna endemik yaitu hewan yang hanya ditemukan di daerah tertentu dan tidak ditemukan di daerah lain. Contohnya, burung cendrawasih endemik Papua. Yang kedua, badak bercula 1 endemik Kulon Pulau Jawa. Yang kedua, arti penting flora dan fauna bagi kehidupan. Yang ke satu, sumber bahan makanan. Yang kedua, sumber bahan daya penopang bagi kesehatan. Yang ketiga, sumber daya ekonomi. Dan yang keempat, keseimbangan ekosistem. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, ragam dan dinamika jenis flora dan fauna di Indonesia dan permasalahannya. Yang ke satu, ragam flora dan fauna. Wilayah Indonesia yang sangat luas dengan variasi hujan, temperatur, dan tanah mempengaruhi keberagaman flora dan fauna. Indonesia memiliki ragam flora dan fauna yang sangat tinggi. Nah, jumlah spesies tanaman di Indonesia. Ragam spesiesnya, yang satu, paku-pakuan. Jumlahnya ada 4.000. Yang kedua, ada rotan. Jumlahnya ada 322. Yang ketiga, spesies pohon meranti. Jumlahnya ada 400. Yang keempat, jenis pohon bambu. Jumlahnya ada 122. Yang kelima, jenis tanaman anggrek. Jumlahnya ada 4.000 loh. Nah, yang selanjutnya, jumlah jenis fauna di Indonesia. Jenis faunanya ada mamalia. Jumlahnya ada 500. Yang kedua, ada reptilia dan amfibi. Jumlahnya ada 1.000. Yang ketiga, ada insekta atau serangga, jumlahnya ada 200.000. Terus, spesies ikan, jumlahnya 4.000. Ada aves burung, jumlahnya 16.000. Nah, yang selanjutnya, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang ke satu, ada eksploitasi berlebihan. Eksploitasi berlebihan atau overeksploitasi adalah proses pengambilan sumber daya terbarukan sampai sumber daya tersebut menjadi berkurang. Contohnya kasus penyelundupan 24 ekor burung kakatua jambul kuning. Yang kedua, kepunahan flora dan fauna. Jumlah flora dan fauna di Indonesia dari tahun ke tahun semakin menyusut. Hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, yaitu pada tahun 2012. Manusia cenderung memanfaatkan flora dan fauna tanpa kendali demi pemuasan kebutuhan hidupnya. Terus yang selanjutnya ada sebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang ke satu, persebaran sistem bioma. Pola persebaran flora di dunia dapat dipahami melalui bioma. Bioma biasanya diklasifikasikan berdasarkan vegetasi yang dominan dalam suatu wilayah regional yang luas. Selanjutnya ada zona vegetasi. Yang satu, padang rumput. Daerah padang rumput terbentang dari daerah tropika sampai ke daerah subtropika. Yang satu, curah hujan 250 sampai 550 mm per tahunnya. Yang kedua, curah hujan mencapai 1000 mm, turunnya tidak teratur. Padang rumput dapat dibedakan menjadi 3. Yang satu, paraire. Curah hujan yang berimbang dingin musim panas. Yang kedua, stepa, daerah hujan yang sangat tinggi. Yang ketiga, sapana atau sabana, kering saat musim kemarau. Yang kedua, ada flora gurun. Pada umumnya, tumbuhan yang hidup di gurun berdaun kecil seperti duri atau tidak berdaun. Yang ketiga, tundra. Daerah tundra hanya terdapat di belahan bumi utara dan kebanyakan terletak di daerah lingkungan kutub utara. Tundra tidak ada pohon yang tinggi tetapi berupa tumbuhan
padat seperti semak. Yang keempat, hutan tropis. Di daerah hutan basah tropika terdapat ribuan spesies tumbuh yang mungkin berbeda dengan daerah lain. Ciri-cirinya, satu, sepanjang tahun cukup air. Yang kedua, pohon ketinggian 20-40 meter. Ketiga, kelembaban tinggi sampai suhu rata 25 derajat Celcius. Yang kelima, ada hutan gugur. Di daerah yang beriklim sedang curah hujannya rendah, yaitu antara 750 sampai 1000 mm per tahunnya. Yang keenam, ada taiga. Taiga merupakan hutan pohon pinus yang daunnya terbentuk seperti jarum. Pada tahun 2021, tumbuhan yang terdapat di hutan taiga misalnya konifer, terutama pohon spruce atau pica, alder atau anus, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada persebaran flora dan fauna menurut Alfred Russel Wallace. Wilayah flora dan fauna menurut Alfred Russel Wallace. Yang ke-1 ada wilayah Ethiopian. Wilayah Ethiopian meliputi wilayah Afrika, Madagaskar, dan daratan bagian selatan Arab. Yang kedua, Gunung Sahara terluas di bagian utara Ethiopian, menjadi pembatas dengan wilayah Paleartik atau persebaran hewan di benua Eropa. Yang ketiga, hewan khas daerah Ethiopian adalah gajah Afrika, badak Afrika, gorila, babun, simpanse, dan jerapah. Yang keempat, mamalia endemik adalah kuda Nil yang hanya ada di Sungai Mesir. Yang kelima, mamalia padang rumput khas Ethiopian, zebra, antilop, anjing kijang, singa, dan jerapah. Yang kedua ada wilayah Paleartik. Yang satu merupakan zona terluas hampir seluruh benua Eropa, Rusia, daerah dekat kutub utara, pegunungan Himalaya, Kepulauan Inggris, Jepang, Selat beruang di pantai Pasifik, benua Afrika Utara. 2. Kondisi lingkungannya bervariasi, suhu curah hujan, kondisi perpengatan tanah. 3. Jenis hewan landak, rusa, kutub, bison, kambing, gunung, eling, panda, serigala, kelinci, kutub, dan baung peletuk. Yang keempat, hewan yang bertahan di wilayahnya: panda di Cina, unta di Afrika, rusa kutub, kucing kutub, dan beruang di kutub. C. Atau 3. Wilayah neotropikal. 1. Meliputi wilayah Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Meksiko. Yang kedua, sebagian besar beriklim tropis dan bagian selatan beriklim segelam. Yang ketiga, hewan endemik ikan piranha dan belut listrik di sungai Amazon lama sejenis unta. Di padang pasir di Atacama atau Peru, tapir dan kera hidung merah. Yang keempat, wilayah neotropikal terkenal sebagai wilayah vertebrata. Yang kelima, jenis hewan kukang, armadillo, kelelawar penghisap darah. Terus si amang piranha, terenggiling, anaconda, kura-kura, Galapagos, dan belut listrik. Yang keempat, wilayah Nearktik meliputi kawasan Amerika Serikat, Amerika Utara, dekat kutub, dan Greenland. 2. Memiliki berbagai macam jenis bioma Amerika Utara bagian utara, yaitu bioma taiga, hutan konifer, Amerika Utara bagian tengah, yaitu bioma padang rumput, Amerika Utara di bagian timur, yaitu hutan gugur, terus Greenland adalah salju. Terus yang 3, hewan khas daerahnya: ayam, kalkun liar, tikus berkantung, bison, rakun yang cerdas, muskok, karibu, dan domba gunung. Yang ke-6, wilayah oriental meliputi wilayah India, Indo-Cina, Kamboja, Laos, Vietnam, serta Indo-Malayan, Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Filipina. 2. Hewan khas fauna oriental: harimau, gibbon, gajah, orangutan, bekantan, monyet, badak bertanduk, terus apalagi rusa, kijang, babi rusa, dan tapir. Yang ketiga, hewan endemik komodo di Pulau Komodo, anoa di Sulawesi, dan badak bercula di Jawa. Yang ke-7, wilayah Australia. 1. Melewati kawasan Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, Sulawesi, dan pulau-pulau di sekitarnya.
Kedua, sebagian besar lingkungan beriklim tropis dan sebagiannya beriklim sedang. Yang keempat, hewan khas daerah kanguru, burung kiwi, koala, dan platypus. Yang kelima, hewan endemik burung cendrawasih di Papua. Mohon maaf, tadi harusnya nomor 6. Nah, sekarang nomor 7. Nomor 7 ada wilayah oseanik. Yang ke-1 meliputi kawasan kepulauan Samudra Pasifik, Selandia Baru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang kedua, wilayah oseanik merupakan wilayah pengembangan dari Australia. Yang ketiga, flora endemik wilayah oseanik adalah kiwi dan sponder. Yang ke-8, wilayah Antartik. 1 meliputi kawasan Kutub Selatan, benua Antartika, dan pulau-pulau di sekitarnya. Yang kedua, jenis fauna yang hidup di Antartika adalah berbulu lebat dan mampu menahan dingin. Yang ketiga, hewannya ada rusa kutub, burung penguin, anjing laut, kelinci kutub, dan beruang kutub. Nah, sekian penjelasan aku persebaran flora dan fauna menurut Albert Wallace. Dadah, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.